Aku berdiri di ruang operasi. Lampu terang menyilaukan. Jantung pasien berdetak di monitor. Aku, Dr. Alexei Volkov, memegang skalpel. Di Moskow, ini rutinitas. Gaji $40.000 sebulan. Bukan angka biasa. Itu harga hidupku. Setiap denyut nadi yang aku selamatkan terasa seperti kemenangan pribadi. Aku tidak pernah ragu. Aku mengendalikan segalanya. Jantung itu harus patuh. Aku tidak suka kejutan. Malam itu, setelah operasi bypass sukses, telepon berdering. Nomor asing. Suara di ujung sana berbahasa Inggris lancar. Dr. Volkov, kami dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Kami butuh ahli bedah jantung untuk program pelatihan. 6 bulan. Di Jawa Tengah. Kami gabungkan dengan proyek pertanian modern. Anda akan lihat sendiri. Aku tertawa kecil. Indonesia? Negara tropis yang terkenal jam karet dan pantai. Bukan tempat untuk dokter serius. Aku punya jadwal operasi penuh. Aku punya reputasi. Tapi mereka tawarkan bayaran tambahan. Dan tiket pulang gratis. Aku pikir, kenapa tidak? Liburan singkat, lalu kembali ke ruang operasi dingin. Pesawat mendarat di Jakarta. Udara lembab langsung menempel di kulit. Aku benci itu. Di Moskow, udara tajam, bersih. Di sini, segalanya lengket. Mobil dinas menjemput. Supir tersenyum lebar. Selamat datang, dokter. Perjalanan ke desa sekitar 4 jam. 4 jam? Di Moskow, aku bisa sampai rumah sakit dalam 20 menit. Aku diam saja. Ponselku penuh pesan dari kolega. Mereka iri. Atau mungkin geli. Jalan tol mulus. Tapi setelah keluar tol, dunia berubah. Sawah hijau membentang. Orang-orang bersepeda motor, anak kecil berlari di pinggir jalan. Aku lihat petani membungkuk di lumpur. Tidak ada drone, tidak ada mesin canggih. Hanya tangan dan kerbau. Aku geleng kepala. Ini abad 21. Aku bayangkan pasien di sini, tanpa alat modern, tanpa anestesi canggih. Bagaimana mereka bertahan? Kami sampai di desa. Nama tempat, Desa Sumber Rejeki. Rumah kayu sederhana. Seorang pria tua menyambut. Pak Harjo, kepala desa. Dia tersenyum. Assalamualaikum, Dr. Alek. Kami tunggu Anda. Aku balas salam kaku. Dia ajak aku ke klinik kecil. Bangunan bata, atap seng. Di dalam hanya stetoskop biasa dan tensimeter manual. Aku hampir tertawa. Ini klinik. Di Moskow, ruang operasi kami punya robot Da Vinci. Di sini, mereka masih pakai jarum suntik kaca. Malam pertama, aku tidak bisa tidur. AC di kamar tamu berisik. Jangkrik bersahutan di luar. Aku pikir tentang jantung pasien terakhir di Moskow. Denyutnya stabil. Aku kendalikan itu. Di sini, apa yang bisa aku kendalikan? Aku buka laptop. Cari info tentang Indonesia. Artikel tentang pertanian. Mereka bilang ada proyek precision farming. Drone, sensor tanah, AI untuk prediksi panen. Aku ragu. Mungkin propaganda. Di desa ini, aku lihat hanya lumpur dan keringat. Pagi harinya Pak Harjo ajak aku jalan. Kami lewat sawah. Petani sedang tanam padi. Mereka bernyanyi pelan. Aku tanya, kenapa tidak pakai mesin? Pak Harjo tersenyum. Kami pakai mesin juga, dokter. Tapi tanah ini hidup. Kami harus dengar dulu. Aku tidak paham. Dengar tanah? Aku dokter. Aku dengar detak jantung, bukan detak tanah. Tapi saat itu, sesuatu bergerak di langit. Drone kecil melayang. Kamera menyala. Petani di bawah lihat layar tablet. Mereka tunjuk area kering. Di situ butuh air, Pak. Drone berputar. Aku terdiam. Ini bukan desa primitif. Mereka punya teknologi. Tapi mereka gabungkan dengan apa? Pengetahuan lama. Aku rasakan sesuatu retak di dada. Bukan jantung fisik, sesuatu yang lebih dalam. Aku pikir ini hanya 6 bulan.
Aku akan ajari mereka bedah jantung modern, lalu pulang. Tapi drone itu terus terbang, dan aku mulai dengar sesuatu. Bukan suara, melainkan irama, denyut yang berbeda. Aku belum tahu, ini baru awal. Jantungku sendiri mulai berubah irama. Pagi kedua di desa Sumber Rejeki terasa lebih berat. Aku bangun dengan kepala pusing. Udara malam tadi terlalu lembab. Aku biasa tidur di apartemen Moskow yang dingin kering. Di sini, keringat menempel sebelum mata terbuka. Aku mandi air dingin dari ember. Tidak ada shower panas. Aku sudah mulai menghitung hari. 6 bulan terlalu lama. Pak Harjo menunggu di teras. Dia bawa secangkir kopi tubruk. Hitam pekat. Aroma kuat menusuk hidung. Aku minum sedikit. Pahit, tapi hangat. Aku tanya langsung. Hari ini saya mulai pelatihan bedah. Pak Harjo geleng kepala pelan. Belum, dokter. Hari ini Anda lihat dulu proyek kami. Proyek? Aku kira ini program kesehatan, bukan tur pertanian. Kami berjalan ke ladang. Sawah luas. Air mengalir pelan di parit kecil. Petani pakai topi caping. Mereka gerak lambat. Aku kesal. Di Moskow, waktu adalah nyawa. Di sini, waktu seperti mengalir sendiri. Aku lihat seorang pemuda memegang tablet. Dia tunjuk layar ke temannya. Mulai dari sini, pupuk kurang nitrogen. Aku mendekat. Layar tampilkan peta warna-warni. Sensor tanah terpasang di tiang kecil. Data real time, kelembaban, pH, nutrisi. Aku terkejut. Ini bukan mainan. Ini sistem canggih. Lebih rapi dari beberapa rumah sakit kecil di Rusia. Pemuda itu namanya Budi. Dia lulusan pertanian dari IPB. Dia jelaskan, kami pakai IoT dan drone. Prediksi hama 3 hari sebelum muncul. Aku tanya, kenapa tidak pakai traktor besar saja? Budi tersenyum. Traktor rusak kalau tanah basah. Kami pakai tenaga manusia dan teknologi kecil. Lebih murah, lebih tepat. Aku diam. Di Rusia, kami suka mesin besar. Besar berarti kuat. Di sini, kecil berarti pintar. Kami lanjut ke klinik. Ada pasien pagi itu, seorang ibu hamil. Dia keluh sesak napas. Aku periksa. Denyut jantung janin kuat. Tapi ibunya anemia. Aku tanya perawat desa, kenapa tidak kirim ke RS? Dia jawab tenang, RS jauh, 4 jam. Kami tangani dulu di sini. Mereka beri suplemen besi dan nasihat makan daun kelor. Aku hampir protes. Daun kelor, ini bukan pengobatan serius. Tapi ibu itu tersenyum. Sudah biasa. Siang hari hujan turun deras. Aku duduk di klinik. Lihat hujan lewat jendela. Drone tadi tidak terbang. Petani berlindung di pondok kecil. Mereka tertawa. Bercanda. Aku tidak paham. Di Moskow, hujan berarti macet. Berarti telat operasi. Di sini, hujan berarti berkah. Malam itu aku mimpi lagi. Jantung pasien di meja operasi. Tapi tiba-tiba meja itu berubah jadi sawah. Denyut jantung jadi irama air mengalir. Aku bangun kaget. Dada terasa sesak. Bukan sakit fisik. Sesuatu bergerak di dalam. Aku buka jendela. Bau tanah basah masuk. Petani di kejauhan nyalakan lampu senter. Mereka cek sawah malam-malam. Mereka tidak tidur. Mereka jaga. Aku duduk di tepi ranjang. Pikir ulang hari ini. Drone, sensor, daun kelor, hujan yang mereka sambut. Aku datang untuk mengajar, tapi sekarang aku yang mulai bertanya. Kenapa mereka tidak terburu-buru? Kenapa mereka tersenyum saat hujan? Kenapa jantungku ikut berdegup pelan mengikuti irama desa ini? Aku belum mengerti. Tapi retakan di dada semakin lebar. Aku tidak bisa tutup lagi. Hari ketiga, segalanya berubah cepat.
Aku baru selesai sarapan nasi goreng sederhana. Pak Harjo datang tergesa, wajahnya tegang. Dokter Alek, ada pasien darurat. Anak laki-laki, 10 tahun. Jatuh dari pohon kelapa. Luka dalam dada. Aku langsung berdiri. Ini yang aku tunggu. Ruang operasi kecil di klinik sudah siap. Tapi bukan operasi sungguhan. Hanya stabilisasi sebelum evakuasi. Aku masuk ke ruang periksa. Anak itu terbaring, napas pendek, wajah pucat. Ibunya menangis pelan di samping. Aku periksa. Pneumotoraks. Udara masuk rongga dada. Paru kolaps. Aku butuh jarum besar dan selang dada. Mereka punya, tapi jarumnya bekas steril ulang. Aku ragu sesaat. Di Moskow, semuanya sekali pakai. Di sini, mereka bilang aman. Aku tidak punya pilihan. Aku masukkan jarum. Udara keluar mendesis. Anak itu bernapas lebih lega. Ibunya pegang tanganku. Terima kasih, dokter. Aku hanya mengangguk. Ini kerja biasa, tapi di sini terasa berbeda. Setelah stabil, kami harus kirim ke RS Kabupaten. Jalan rusak karena hujan kemarin. Ambulans desa hanya mobil pickup modifikasi. Aku ikut naik. 4 jam perjalanan. Di tengah jalan, ban pecah. Sopir turun ganti ban. Aku kesal. Kenapa tidak ada cadangan lebih baik? Sopir tersenyum. Kami biasa, dokter. Hidup di sini begini. Aku diam. Anak itu tidur di pangkuan ibunya. Denyut jantungnya stabil. Aku pantau terus. Tapi pikiranku liar. Kenapa aku masih di sini? Kontrakku seharusnya 6 bulan. Tapi sekarang aku sudah merasa terjebak. Di RS, dokter lokal ambil alih. Mereka operasi kecil. Pasang selang dada permanen. Anak itu selamat. Aku bicara dengan direktur RS. Dia tahu aku dokter dari Rusia. Terima kasih sudah bantu, Dokter Alek. Kami kekurangan spesialis bedah toraks. Aku jawab dingin. Saya hanya sementara. Dia tersenyum. Kami harap Anda perpanjang kontrak. Pemerintah beri insentif. Dan desa Anda butuh. Aku geleng kepala. Aku punya hidup di Moskow. Gaji besar. Ruang operasi canggih. Tapi malam itu, di penginapan RS, aku tidak bisa tidur. Aku pikir anak tadi. Ibunya yang menangis. Drone yang terbang di sawah. Daun kelor untuk anemia. Semua terasa nyata. Lebih nyata dari lampu neon di Moskow. Keesokan harinya, Pak Harjo datang jemput. Dia bawa surat dari kementerian. Kontrak diperpanjang 3 bulan, Anda setuju? Aku baca surat itu. Ada tambahan gaji. Tapi bukan itu yang membuatku berpikir. Aku ingat denyut jantung anak itu. Saat udara keluar dari rongga dada. Itu sama dengan denyut tanah basah setelah hujan. Irama yang sama. Aku tanda tangan. Bukan karena uang. Karena aku belum siap pulang. Di perjalanan pulang, hujan lagi. Kali ini aku tidak kesal. Aku turun jendela. Biarkan air masuk. Petani di pinggir jalan tetap bekerja. Mereka tidak lari. Mereka hadapi. Aku lihat drone terbang rendah. Mereka cek kerusakan. Aku tersenyum kecil. Pertama kali di sini. Retakan di dada semakin dalam. Bukan sakit, melainkan ruang baru. Ruang untuk sesuatu yang belum aku pahami. Jantungku mulai berdetak mengikuti irama hujan. Pelan, tapi pasti. Aku mulai bekerja lebih sering di ladang daripada di klinik. Bukan karena aku ingin, tapi karena Pak Harjo bilang, Anda harus paham tanah dulu, baru paham orang. Aku anggap itu omong kosong. Aku dokter bedah, bukan petani. Tapi aku tetap ikut. Mungkin karena penasaran. Mungkin karena aku sudah tanda tangan perpanjangan. Pagi itu Budi ajak aku ke lahan percobaan. Sawah kecil dibagi kotak-kotak. Setiap kotak punya sensor berbeda. Satu pakai pupuk kimia biasa. Satu pakai pupuk organik plus mikroba.
Satu lagi pakai kombinasi drone dan AI. Budi tunjuk grafik di tablet. Di sini hasilnya naik 20%. Hama turun 30%. Aku lihat angka-angkanya. Presisi. Data akurat. Lebih baik dari beberapa penelitian di Rusia yang aku baca. Aku tanya, siapa yang rancang sistem ini? Budi jawab santai. Kami sendiri, bekerja sama dengan universitas dan startup lokal. Aku terdiam. Aku kira Indonesia masih bergantung bantuan luar negeri. Ternyata mereka sudah bangun sendiri. Siang hari aku bantu tanam bibit. Tanganku kotor lumpur. Pertama kali sejak kecil. Di Moskow, aku tidak pernah sentuh tanah. Hanya sentuh kulit pasien. Petani di sebelahku, Mbok Siti, usia 60. Dia ajari cara tanam yang benar. Jangan tekan terlalu dalam, dokter. Bibit ini hidup. Kasih ruang bernapas. Aku ikuti. Gerakanku kaku. Dia tertawa pelan. Sabar, tanah tidak suka buru-buru. Aku ingat kata Pak Harjo. Dengar tanah. Aku coba dengar. Hanya suara angin dan air. Tapi entah kenapa dada terasa lebih longgar. Malamnya aku duduk di teras. Budi datang bawa laptop. Dia tunjuk presentasi. Proyek ini bagian dari program nasional. Kami target swasembada pangan 2028. Aku lihat data nasional. Produksi beras naik. Stunting turun. Teknologi drone dipakai di ribuan desa. Aku tanya, kenapa Rusia tidak punya ini? Budi diam sejenak. Mungkin karena tanah kalian beku setengah tahun. Kami punya matahari sepanjang tahun, kami manfaatkan. Aku tidak bisa bantah. Aku mulai ragu. Mungkin aku yang ketinggalan. Keesokan harinya, aku kembali ke klinik. Ada pasien baru, petani tua, batuk kronis. Aku diagnosis awal, bronkitis karena asap pembakaran jerami. Aku beri antibiotik. Tapi Mbok Siti yang datang menjemput suaminya bilang, kami sudah pakai ramuan jahe dan kunyit, batuknya berkurang. Aku hampir marah. Ini bukan pengobatan ilmiah, dia tersenyum. Tapi berhasil, dokter. Aku periksa lagi. Memang gejala membaik. Aku tidak paham. Obat tradisional? Di Moskow, kami tertawa kalau dengar itu. Di sini, itu bagian hidup. Malam itu mimpi datang lagi. Jantung pasien di meja operasi. Tapi sekarang, jantung itu tumbuh akar. Akar menembus tanah. Denyutnya ikut irama hujan. Aku bangun berkeringat. Aku buka jendela. Bau tanah basah lagi. Drone terbang di kejauhan. Lampu merah kecil di langit gelap. Aku sadar sesuatu. Aku mulai percaya. Bukan percaya buta, tapi percaya karena lihat sendiri. Nginge mulai tumbuh. Bukan terhadap mereka, terhadap diriku sendiri. Kenapa aku selama ini merasa lebih tahu? Kenapa aku pikir teknologi hanya milik negara dingin? Retakan di dada sekarang terasa seperti pintu. Pintu yang mulai terbuka. Pelan, tapi tak terhindarkan. Hari itu hujan reda. Langit cerah. Matahari terik menyengat kulit. Aku ikut Mbok Siti ke ladang belakang rumahnya. Dia bilang ingin tunjuk cara baca tanah. Aku ikut karena penasaran, bukan karena percaya. Masih ragu. Tapi angka dari Budi kemarin masih terngiang. 20% lebih tinggi. Aku ingin tahu caranya. Mbok Siti berjalan pelan. Dia tidak pakai sepatu. Kakinya langsung menyentuh lumpur. Aku ikut melepas sepatu. Tanah dingin. Lembut. Aku merasa aneh. Biasanya kakiku hanya menyentuh lantai keramik rumah sakit. Mbok Siti berhenti di pinggir sawah. Dia jongkok. Ambil segenggam tanah. Dia cium. Lalu letakkan di lidah. Aku terbelalak. Apa itu? Dia tersenyum. Tanah bilang banyak hal, dokter. Asam atau manis, basah atau haus.
Aku hampir tertawa. Tapi aku coba juga. Ambil tanah, cium dulu. Bau tanah basah setelah hujan. Lalu sentuh lidah. Pahit ringan. Mbok Siti angguk. Tanah ini lapar kalium. Kita beri abu kayu besok. Aku tidak langsung percaya, tapi aku catat di ponsel. Nanti aku cek dengan sensor. Kami lanjut jalan. Dia tunjuk tanaman berbeda. Ini padi varietas lokal, tahan banjir. Ini varietas baru dari Bogor. Hasil banyak, tapi butuh pupuk lebih. Dia campur keduanya di satu petak. Gabung. Yang kuat, gabung yang produktif. Aku tanya, kenapa tidak pakai satu saja? Dia jawab pelan. Tanah bosan kalau sama terus. Kita kasih variasi. Seperti hidup. Aku diam. Di Rusia, kami suka seragam. Semua sama. Efisien. Di sini, variasi adalah kekuatan. Siang itu kami duduk di bawah pohon kelapa. Mbok Siti bawa bekal, nasi liwet dan ikan asin. Aku makan. Pertama kali makan dengan tangan. Enak. Hangat. Dia cerita. Dulu tanah ini mati. Padi kuning kering. Kami coba pupuk kimia banyak. Makin parah. Lalu kami kembali ke nenek moyang. Kompos, mikroba, dan dengar tanah. Aku tanya, lalu sekarang? Dia tersenyum lebar. Sekarang panen 2 kali setahun. Anak cucu tidak kelaparan. Aku lihat matanya. Bukan cerita kosong. Itu fakta. Aku ingat data Budi. Ini penjelasannya. Malamnya, aku duduk di klinik. Buka laptop. Cari jurnal tentang pertanian Indonesia. Banyak. Penelitian dari IPB, LIPI, bahkan kolaborasi dengan Belanda dan Jepang. Mereka gabung ilmu lama dan baru. Aku baca satu artikel. Integrasi pengetahuan tradisional dan teknologi presisi meningkatkan hasil 18/25. Angka itu cocok dengan yang Budi tunjuk. Aku tutup laptop. Dada terasa berat. Bukan karena malu, karena kagum. Aku selama ini pikir ilmu hanya datang dari barat. Ternyata di sini, ilmu lahir dari tanah sendiri. Mimpi malam itu lebih jelas. Jantung di meja operasi. Tapi sekarang jantung itu punya akar panjang. Akar menjalar ke tanah. Tanah itu bernapas. Denyut jantung ikut naik turun mengikuti musim. Aku bangun. Keringat dingin. Aku keluar rumah. Bulan purnama. Sawah berkilau. Aku jongkok. Ambil tanah. Cium lagi. Kali ini tidak aneh. Rasanya seperti rumah. Aku mulai mengerti. Bukan tanah yang bicara. Aku yang mulai mendengar. Retakan di dada sekarang terasa seperti napas baru. Napas yang dalam. Dan bebas. Pagi itu klinik ramai. Lebih ramai dari biasa. Ada program posyandu keliling. Petugas kesehatan desa datang dengan sepeda motor. Mereka bawa kotak obat sederhana. Aku diminta ikut. Aku pikir ini hanya imunisasi anak, tapi ternyata lebih dari itu. Kami berangkat ke dusun-dusun kecil. Jalan tanah berlubang. Hujan kemarin membuat becek. Motor sering tergelincir. Aku pegang erat pinggang perawat. Dia tertawa. Santai dokter, kami biasa. Aku tidak biasa. Di Moskow kami pakai ambulans lengkap. Di sini, sepeda motor dan kotak plastik. Pertama kami ke dusun pinggir sungai. Rumah-rumah panggung. Anak-anak berlari menyambut. Ibu-ibu bawa bayi. Perawat cek berat badan. Tinggi. Lingkar lengan. Aku bantu periksa anak demam. Banyak kasus ISPA. Infeksi saluran pernapasan. Aku beri antibiotik. Tapi perawat bilang, kami tambah madu dan jahe dulu dokter. Kalau tidak turun, baru obat. Aku ingin protes. Tapi aku diam.
Lihat anak itu minum ramuan. Batuknya pelan-pelan reda. Aku catat di pikiran. Bukan ilmu. Pengamatan. Selanjutnya ke dusun lain. Ada lansia batuk darah. Aku curiga TBC. Aku ambil sampel dahak. Kirim ke lab kabupaten. Perawat desa sudah siapkan obat pencegahan. Mereka beri vitamin A dan zinc. Dan nasihat pakai masker saat batuk. Aku tanya, kenapa tidak langsung isolasi? Dia jawab tenang. Kami tidak punya tempat isolasi. Kami cegah penularan dengan edukasi dan obat gratis dari pemerintah. Aku lihat stok obat. Ada. Banyak. Program Nasional TBC. Mereka capai target deteksi tinggi, lebih tinggi dari beberapa negara Eropa Timur. Aku terdiam. Siang hari, kami istirahat di balai desa. Makan bersama. Nasi, sayur daun singkong, ikan kecil. Ibu-ibu cerita. Dulu anak banyak sakit gizi buruk. Sekarang jarang. Kami punya posyandu setiap bulan. Dan program pemberian makanan tambahan. Aku dengar, mereka sebut angka stunting turun drastis di desa ini. Dari 30% jadi 10% dalam 5 tahun. Aku tahu data nasional. Indonesia sedang kejar target no stunting. Mereka serius, bukan slogan. Sore menjelang maghrib. Ada ibu hamil datang terlambat. Tekanan darah tinggi. Aku periksa. Preeklamsia ringan. Aku sarankan istirahat dan obat. Perawat bilang, kami pantau setiap minggu. Kalau memburuk, kami evakuasi cepat. Mereka punya sistem rujukan berjenjang. Puskesmas, RS Kabupaten, RS Provinsi. Semua terhubung. Aku bandingkan dengan Rusia. Di sana, sistem kadang kacau karena birokrasi. Di sini, sederhana tapi efektif. Malam pulang, aku duduk di teras. Bintang banyak. Aku pikir hari ini. Posyandu, ramuan jahe, edukasi masker, rujukan cepat, semua tanpa gedung mewah, tanpa dokter spesialis tiap hari, tapi menyelamatkan nyawa. Aku rasakan sesuatu berubah, bukan hanya kagum, tapi hormat, hormat yang dalam. Mimpi malam itu berbeda, jantung di meja operasi. Tapi sekarang, jantung itu dikelilingi orang banyak, ibu-ibu, anak-anak, petani. Mereka pegang tangan satu sama lain. Denyut jantung ikut irama napas bersama. Aku bangun. Dada terasa hangat. Bukan panas, melainkan damai. Aku mulai sadar. Yayasan kesehatan bukan hanya alat. Ini adalah cara hidup. Mereka tidak menunggu sempurna. Mereka gunakan apa yang ada. Dan itu berhasil. Lebih baik dari yang aku bayangkan. Retakan sekarang bukan lagi retak. Ini seperti sungai kecil yang mengalir. Mengikis batu keras di dadaku. Pelan, tapi tak terhentikan. Langit gelap sejak pagi. Awan hitam tebal menutup matahari. Angin kencang membawa bau tanah basah. Petani bergerak cepat. Mereka perkuat tanggul kecil di pinggir sungai. Aku lihat dari klinik. Aku tanya Pak Harjo. Ini biasa? Dia angguk. Musim hujan, kadang banjir kecil. Kami siap. Aku tidak yakin. Di Moskow, banjir jarang. Kalau ada, mesin pompa besar datang. Di sini, hanya karung pasir dan tenaga tangan. Siang hari hujan turun deras. Air naik cepat. Sawah yang kemarin hijau sekarang jadi danau coklat. Drone tidak bisa terbang. Sensor tanah mati karena banjir. Petani berlari ke rumah-rumah tinggi. Aku bantu evakuasi di klinik. Kami angkat pasien lansia ke tempat aman. Anak kecil menangis. Ibunya peluk erat. Malamnya air masuk desa. Rumah panggung rendah terendam. Listrik padam. Kami pakai lampu senter dan lilin. Aku dengar kabar buruk. Beberapa warga demam tinggi, batuk, diare. Aku periksa. Kolera dicurigai. Air banjir tercemar.
Aku beri Oralit. Antibiotik terbatas. Aku hubungi puskesmas. Jalan tertutup, tidak bisa lewat. Aku panik dalam hati. Di Moskow, helikopter evakuasi datang. Di sini, tidak ada. Aku duduk di klinik gelap. Pasien bertambah. Mbok Siti bawa ramuan jahe dan kunyit rebus. Dia beri ke anak demam. Aku ingin larang, tapi aku lihat anak itu minum. Demamnya turun sedikit. Aku tanya, "Kenapa berhasil?" Mbok Siti jawab pelan. "Jahe panaskan tubuh, kunyit bunuh kuman." Aku tidak paham sepenuhnya, tapi aku ikut beri. Tidak ada pilihan lain. Pagi berikutnya banjir puncak. Air setinggi pinggang. Rumah Pak Harjo mulai miring. Kami pindah ke balai desa yang lebih tinggi. Petani gotong royong angkat barang. Mereka tidak mengeluh. Mereka bernyanyi pelan sambil bekerja. Aku angkat karung beras. Punggung sakit. Tapi aku terus. Aku lihat Budi koordinasi. Dia pakai walkie-talkie. Hubungi desa sebelah. Minta bantuan perahu karet. Mereka datang. Bawa makanan dan obat. Siang itu aku temukan kasus parah. Seorang anak kecil kejang. Dehidrasi berat karena diare. Aku beri infus. Cairan habis. Aku panik. Aku bilang ke Pak Harjo, "Kita butuh RS sekarang." Dia jawab tenang. "Air masih tinggi. Besok pagi baru bisa." Aku marah. "Anak ini bisa mati." Dia pegang bahuku. "Kami jaga dia malam ini. Kamu istirahat, dokter." Aku tidak bisa istirahat. Aku duduk di samping anak itu. Pantau denyut nadi. Pelan. Lemah. Malam gelap. Hujan masih turun. Aku pegang tangan anak itu. Ibunya menangis pelan. Aku rasakan sesuatu pecah di dada. Bukan retak lagi. Ini hancur. Aku selama ini pikir aku yang selamatkan nyawa. Aku yang kendalikan. Tapi sekarang aku tidak kendalikan apa-apa. Air naik. Demam naik. Aku hanya bisa pantau. Dan berdoa. Pertama kali aku berdoa sejak kecil. Pagi harinya air surut sedikit. Perahu karet datang. Kami evakuasi anak itu. Aku ikut naik. Di perjalanan aku lihat desa. Sawah hancur. Tapi petani sudah mulai bersihkan. Mereka tidak menyerah. Mereka gotong royong lagi. Aku lihat Mbok Siti bantu angkat puing. Budi hitung kerugian. Pak Harjo bagi makanan. Di RS, anak itu selamat. Dokter bilang Oralit dan infus. Dari kami selamatkan dia. Aku keluar ruang periksa. Duduk di koridor. Air mata jatuh. Bukan karena lelah. Karena tahu. Aku tidak sendirian. Mereka selamatkan aku. Dari kesombonganku. Dari ketakutanku. Aku kembali ke desa sore itu. Sawah masih banjir. Tapi petani tanam bibit baru di lahan tinggi. Mereka bilang. Banjir datang. Banjir pergi. Tanah tetap. Aku jongkok di pinggir sawah. Ambil tanah basah. Cium. Kali ini rasanya seperti terima kasih. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan, tahu. Jantungku sekarang berdetak mengikuti irama mereka. Pelan, kuat, dan penuh syukur. Banjir surut sepenuhnya setelah 3 hari. Sawah masih berlumpur. Pohon kelapa roboh di beberapa tempat. Tapi desa mulai bernapas lagi. Petani kembali ke ladang. Mereka angkat puing, tanam bibit baru di lahan yang selamat. Aku berdiri di pinggir sawah. Lihat mereka bekerja. Tidak ada keluhan, hanya gerak tangan yang tenang. Aku pegang skop kecil, ikut gali saluran air tersumbat. Lumpur menempel di tangan, di baju, di wajah. Aku tidak peduli lagi. Malam itu kami kumpul di balai desa. Pak Harjo buka rapat kecil. Dia hitung kerugian.
Sawah rusak 30%. Beberapa rumah perlu perbaikan. Tapi stok pangan masih cukup. Budi buka laptop. Tunjuk peta digital. Drone kemarin rekam area paling parah. Kita prioritaskan tanam di sini dulu. Mbok Siti angkat tangan. Kita tambah kompos dari sisa jerami. Tanah butuh makanan cepat. Semua angguk. Tidak ada perdebatan panjang. Hanya keputusan bersama. Aku duduk di belakang. Dengar semuanya. Aku tidak bicara. Aku hanya lihat. Lihat bagaimana mereka saling percaya. Setelah rapat, aku jalan sendirian ke pinggir sungai. Air masih keruh, tapi sudah tenang. Aku jongkok, ambil batu kecil, lempar ke air. Lingkaran melebar. Aku ingat jantung pasien di meja operasi. Dulu aku pikir itu yang paling penting. Sekarang, aku tahu ada jantung lain, jantung desa ini. Denyutnya dari tangan-tangan yang gotong royong, dari irama hujan yang mereka sambut, dari tanah yang mereka dengar. Aku tutup mata, rasakan angin malam. Dada terasa penuh, bukan sesak, melainkan penuh. Penuh syukur yang tidak bisa diucapkan. Aku kembali ke klinik. Buka buku catatan. Tulis satu kalimat. Bukan aku yang selamatkan mereka. Mereka selamatkan aku. Aku tutup buku. Lihat foto keluarga di Moskow. Ibu, adik. Mereka jauh. Tapi sekarang aku rasakan mereka dekat. Karena aku akhirnya mengerti apa itu rumah. Bukan gedung tinggi. Bukan gaji besar. Rumah adalah tempat di mana denyut jantungmu ikut irama orang lain. Pagi berikutnya aku ke ladang. Budi ajak aku tanam bibit padi baru. Aku jongkok di lumpur. Tanam satu persatu. Mbok Siti di sebelah. Dia lihat gerakanku. Sekarang lebih baik, dokter. Tidak kaku lagi. Aku tersenyum. Pertama kali tersenyum lebar di sini. Aku bilang pelan. Terima kasih, Mbok. Dia angguk. Tanah juga terima kasih. Siang itu aku ke klinik. Ada anak yang kemarin kejang. Dia sudah bisa main. Ibunya peluk aku. Dokter Alek, anak saya selamat karena Anda. Aku geleng kepala. Bukan saya saja, kita semua. Dia tersenyum. Aku rasakan air mata lagi. Tapi kali ini bahagia. Malamnya mimpi terakhir datang. Jantung di meja operasi. Tapi sekarang meja itu hilang. Jantung itu melayang di atas sawah. Denyutnya ikut angin. Ikut hujan. Ikut tangan petani. Aku tidak lagi pegang skalpel. Aku pegang tanah. Dan jantung itu berdetak damai. Aku bangun. Tidak kaget. Hanya tenang. Aku tahu sekarang. Aku tidak bisa pulang seperti dulu. Karena rumahku sudah berubah. Rumahku ada di sini. Di irama yang pelan ini. Di denyut yang bersama ini. Retakan sudah hilang. Yang tersisa adalah ruang terbuka. Ruang untuk hidup sungguhan. Hari-hari setelah banjir berlalu seperti napas baru. Aku bangun pagi lebih awal. Bukan karena jadwal operasi. Karena suara ayam berkokok dan angin membawa bau tanah segar. Aku keluar rumah. Lihat petani sudah di sawah. Mereka perbaiki saluran irigasi. Tanam kembali bibit yang selamat. Aku ambil sekop. Ikut bekerja. Tidak ada yang heran lagi. Aku sudah bagian dari ritme ini. Siang itu Pak Harjo panggil aku ke balai desa. Dia duduk dengan Budi dan Mbok Siti. Mereka tunjuk peta digital di tablet. Sawah ini masih basah, tidak bisa tanam padi dulu, Budi lanjut. Tapi kita bisa tanam sayur organik di lahan tinggi, hasil cepat, bisa jual ke kota. Aku dengar. Lalu aku bicara. Pertama kali aku bicara serius di rapat ini. Saya punya ide. Semua lihat aku. Aku tarik napas.
Kita gabungkan kesehatan dan pertanian. Buat program nutrisi dari tanaman lokal. Untuk anak stunting dan lansia lemah. Saya ajari deteksi dini penyakit dari gejala gizi. Pak Harjo angguk pelan. Mbok Siti tersenyum. Budi catat di laptop. Kita mulai kecil dulu, di klinik dan posyandu. Aku tambah. Saya tetap di sini. Saya perpanjang kontrak lagi. Tidak ada kata-kata besar, hanya keputusan. Mereka tidak tepuk tangan, hanya angguk, dan lanjut diskusi. Sore harinya aku ke klinik. Aku buka buku catatan medis, tulis rencana sederhana. Pemeriksaan gizi rutin, tanam sayur kelor, bayam merah, labu kuning di lahan klinik. Anak-anak ikut tanam, belajar sambil main. Aku hubungi teman dokter di Moskow. Minta kirim buku tentang nutrisi tropis dan alat sederhana. Bukan untuk ganti sistem di sini, hanya untuk tambah. Aku sadar sekarang. Ilmu tidak harus datang dari luar. Ilmu bisa lahir dari sini. Dan aku bisa bantu tumbuhkannya. Malam itu aku duduk di teras. Lihat bulan sabit. Aku pikir tentang Moskow. Apartemen dingin, ruang operasi terang, gaji besar. Tapi hampa. Di sini gaji kecil, rumah sederhana. Tapi dada penuh. Aku ambil ponsel, kirim pesan ke ibu. Aku baik-baik saja, Bu. Aku menemukan tempat yang benar. Dia balas singkat. Pulang kapan? Aku jawab. Belum tahu, mungkin lama. Tidak ada penjelasan panjang, hanya kejujuran. Keesokan paginya aku mulai bekerja, bersama Budi dan Mbok Siti. Kami tanam bibit kelor di halaman klinik. Anak-anak desa datang. Mereka bantu gali tanah. Tertawa. Aku ajari mereka ukur tinggi badan, berat badan, dan cerita pentingnya makan sayur. Mereka dengar. Tidak karena aku dokter usia, karena aku sudah bagian dari mereka. Siang itu ada pasien baru. Seorang petani luka kaki karena pisau. Aku jahit luka. Sambil jahit, aku bicara. Kita harus jaga kaki ini, supaya bisa kembali ke sawah. Dia tersenyum. Terima kasih, Dr. Alek. Anda sekarang seperti keluarga. Aku angguk. Tidak perlu kata-kata manis, hanya senyum balik. Aku tahu. Ini bukan akhir perjalanan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Proyek kecil ini, gabungan antara skalpel dan sekop, antara denyut jantung dan denyut tanah. Aku tidak lagi cari kendali. Aku cari harmoni. Dada sekarang terasa seperti ladang terbuka, siap ditanami, siap panen, dan siap memberi. Pagi itu matahari terbit pelan. Langit biru jernih setelah banjir. Aku berdiri di halaman klinik. Bibit kelor yang kami tanam kemarin sudah bertunas kecil. Hijau muda. Rapuh tapi teguh. Aku pegang sekop. Bukan untuk operasi, untuk gali lubang baru. Hari ini kami mulai proyek kecil. Lahan nutrisi di belakang klinik. Sayur organik untuk pasien gizi buruk. Anak-anak desa sudah berkumpul. Mereka bawa ember kecil. Mereka bantu siram. Tertawa. Aku ajari mereka. Satu tanaman butuh air secukupnya. Terlalu banyak, mati. Terlalu sedikit, juga mati. Mereka angguk. Seperti dengar cerita lama. Tiba-tiba Pak Harjo datang berlari. Wajahnya tegang. Dokter Alek, ada kecelakaan di sawah. Petani terluka parah. Pisau terpleset, luka dalam perut. Aku langsung bergerak, ambil kotak P3K besar, lari ke sawah. Petani itu terbaring di lumpur, darah merembes. Wajahnya pucat, napas pendek. Aku periksa. Luka tusuk dalam, usus mungkin terkena. Perdarahan aktif, tidak bisa tunggu ambulans. Jalan masih becek. 4 jam ke RS. Dia tidak akan bertahan. Aku lihat sekeliling. Petani berkumpul.
Mbok Siti bawa kain bersih. Budi pegang senter ponsel. Aku bilang cepat. Angkat dia ke pondok terdekat. Bersihkan area. Saya operasi di sini. Mereka tidak tanya. Langsung angkat. Pondok kecil dari bambu. Atap daun kelapa. Aku buka kotak. Sarung tangan, anestesi lokal, benang jahit, antiseptik. Tidak ada lampu operasi. Hanya senter dan matahari pagi. Aku cuci tangan dengan air bersih dari ember. Mbok Siti bantu pegang kain. Aku bilang pelan. Jangan gerak. Saya kendalikan perdarahan dulu. Aku buka luka. Darah mengalir. Aku tekan. Cari sumber. Usus kecil robek kecil. Aku jahit cepat. Tangan tidak gemetar. Tapi jantung berdetak kencang. Bukan karena takut. Karena ini nyata. Tidak ada ruang steril. Tidak ada tim besar. Hanya tangan ini. Dan orang-orang di sekitar. Mereka diam. Tapi mata mereka penuh percaya. Aku selesai jahit. Tutup luka. Beri antibiotik oral. Infus dari botol sederhana. Dia masih pucat. Tapi napas stabil. Denyut nadi naik pelan. Kami angkat dia ke klinik. Aku pantau sepanjang hari. Malamnya demam turun. Pagi berikutnya dia sadar. Bisa bicara. Dia pegang tanganku. Dokter, terima kasih. Aku geleng kepala. Bukan saya saja. Kita semua. Dia tersenyum lemah. Aku keluar klinik. Lihat lahan nutrisi. Anak-anak masih menyiram. Bibit kelor tumbuh lebih tinggi. Aku jongkok. Tanam satu pohon kelapa kecil di tengah lahan. Sebagai tanda. Ini bukan akhir. Ini permulaan. Aku berdiri, lihat sawah hijau lagi. Drone terbang rendah. Petani bernyanyi pelan. Aku rasakan denyut di dada. Bukan denyut jantung pasien. Bukan denyut mesin monitor. Ini denyut tanah. Denyut hujan. Denyut tangan yang saling genggam. Aku tidak lagi kendalikan. Aku ikut irama. Dan irama itu indah. Aku tahu sekarang. Hidup bukan tentang mengendalikan setiap denyut. Hidup adalah tentang menyatu dengan denyut yang lebih besar. Denyut bumi, denyut orang, denyut yang tidak pernah berhenti. Meski banjir datang, meski darah mengalir, meski malam gelap. Denyut itu tetap. Dan aku akhirnya menjadi bagiannya.